Cara menggunakan surat Al-Fatihah agar ampuh membikin istri kewalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab dan mengabulkan permintaan dari beberapa jamaah yang meminta kepada kami ijazah surat Al-Fatihah, tetapi khusus untuk kejantanan pria, agar sang pria, sang suami semakin kuat, semakin prima, semakin strong, mampu untuk membuat istri kewalahan. Istri kewalahan itu artinya apa? Pokoknya kewalahan, tidak mampu untuk menandingi kehebatan sang suami. Ini ada caranya, karena memang surat Al-Fatihah itu sangat ampuh untuk apa saja. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihatu lima quri'at lah. Artinya Al-Fatihah itu, surat Al-Fatihah, bermula surat Al-Fatihah lima, yaitu untuk sesuatu. Quri'at yang dibaca terhadap dia surat Al-Fatihah, lahu untuknya dia mah. Maksudnya bagaimana? Al-Fatihah itu lima. Lima artinya surat Al-Fatihah itu untuk segala sesuatu. Quri'at, quri'at yang dibaca terhadap surat Al-Fatihah, lahu untuknya mah itu. Jadi surat Al-Fatihah itu bisa untuk apa saja. Bisa untuk apa saja tanpa ada tambahan doa-doa tertentu. Jadi ingat, surat Al-Fatihah itu sudah lengkap. Surat Al-Fatihah sudah lengkap karena dibagi oleh Allah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama mengandung zikir, memuji kepada Allah. Bagian yang kedua mengandung doa, doa meminta segala sesuatu kepada Allah. Jadi surat Al-Fatihah ini sakti, dibagi dua oleh Allah. Bagian yang pertama memuji kepada Allah, berzikir, menyebut nama Allah, memuji nama Allah dengan menggunakan nama-nama yang teragung. Kemudian bagian yang kedua yaitu berdoa. Nah, doanya inilah tergantung hati masing-masing, tergantung niatnya apa begitu. Kita baca surat Al-Fatihah itu sebanyak 7 ayat. Nah, ada caranya. Ada cara membaca surat Al-Fatihah, maka kita kasih judul cara pakai menggunakan surat Al-Fatihah. Jadi tinggal caranya doang. Cara yang pertama, ingat, mulai dari ayat yang ke-1, ke-2, dan ke-3, ini kita betul-betul memuji kepada Allah. Ayat 1, 2, 3. Kemudian ayat yang keempat sebenarnya juga masih pujian, tetapi digunakan untuk sandaran doa. Maksudnya sandaran doa ya, nanti kita jelaskan nih. Kita baca dulu ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Bismillahirrahmanirrahim menjadi puncak dari segala doa dan zikir. Zikir dan doa itu diawali dengan basmalah. Segala sesuatu yang baik yang tidak awali dengan basmalah, yang tidak diawali dengan baca basmalah, maka dia akan terputus barokahnya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta aw abtar. Segala sesuatu yang memiliki sifat penting yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka dia terputus, akan hilang barokah. Ini ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita harus paham bahwa segala puji yaitu milik Allah, Tuhan yang mengurus seluruh alam.
kita puji kepada Allah. Yang nama memuji itu, ini adalah salah satu daripada kalimat syukri, kalimat syukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita membaca basmalah dengan dua sifat yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kemudian setelah itu kita membaca hamdalah sebagai rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diperkuat lagi dengan dua asma Allah yaitu Ar-Rahmanur Rahim. Ini mengulang sebagai taukid, mengulang dari basmalah. Basmalah itu kan sudah ada dua sifat Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi ayat yang ketiga ada lagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini disebut taukid, penguat, menguatkan sifat Allah bahwa Allah itu benar-benar Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, kemudian tatkala ayat keempat, perhatikan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari kiamat, hari agama. Allah yang merajai hari agama. Raja loh ya, raja hari agama. Din itu artinya agama. Din artinya agama, tapi diartikan hari akhirat, hari pembalasan. Mengapa? Karena memang pembalasan tentang agama kita ini kelak di yaumil qiyamah. Orang-orang kafir hidup di dunia ini bebas melakukan apapun, bahkan walaupun dia ahli maksiat, bejat ahli maksiat ya kan. Tetapi ekonominya masih bagus, itu orang kafir. Tetapi kelak di yaumil qiyamah tidak akan dapat apa-apa. Karena memang Allah Maliki Yaumiddin. Allah lah yang merajai hari agama kelak di yaumil qiyamah. Kemudian ayat yang kelima, tatkala kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kita mulai masuk di dalam hati kita. Berdoa, iyyaka na'budu, hanya kepadamu na'budu, menyembah oleh kami ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu minta pertolongan oleh kami ya Allah. Ini tatkala kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah mulai konsentrasi kita memohon kepada Allah bahwa hanya kepada Engkau ya Allah kami ini menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Lah sekarang mau minta pertolongan apa? Silakan, tujuannya apa? Inilah rahasia doa di dalam surat Al-Fatihah. Mulai dari Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang merajai hari agama, hari akhirat, hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, kalau tujuannya untuk supaya laki-laki perkasa, maka sebut di dalam hati. Agar kuat, panggil raga sukma nyawanya untuk bangkit begitu. Kemudian setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah hidayah, petunjuk kepada kami ya Allah, as-sirata, pada jalan al-mustaqimah yang lurus. Nah, ini kalau tujuannya untuk hubungan suami istri, mohon maaf. Tatkala anunya sang suami masuk ke dalam itu kan harus jalan yang lurus. Enggak boleh jalan yang salah, paham nih? Jadi tatkala anunya sang suami ingin masuk, harus masuk ke dalam jalan yang lurus dan harus kuat perkasa. Kemudian ayat yang terakhir hanya satu nafas, ya perhatikan hanya satu nafas, maka tarik nafas panjang-panjang. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu. Silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.